ada sedikit perubahan suasana di puncak gunung, mengikuti kemunculan pemuda berjubah hitam. Sosok hitam yang berdiri di belakang Xiaoli juga mengalihkan pandangan mereka ke punggung pemuda itu. Pada saat ini, suasana yang semula sepi menjadi benar-benar sunyi, semacam tekanan yang tidak biasa menutupi puncak gunung. Bahkan raungan binatang ajaib di hutan telah benar-benar sunyi saat ini. Oltiinggu dan dua lainnya diam-diam terpesona di hati mereka saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum. Mereka menarik sedikit senyuman di wajah mereka. Meskipun usia pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda dari mereka, tetapi mereka mengalami kesulitan mempertahankan ketenangan mutlak di depannya. Meskipun karakter mereka yang kejam karena telah diasah dalam wilayah sudut hitam. Ini karena mereka semua tahu bahwa pemuda dengan senyum hangat ini telah menyebabkan seorang elit Do Huang dan seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Dozong dari daerah sudut hitam mati dengan cara yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat berbicara dengan cara yang ceria dan lucu di depan wajah Xiaoli yang dingin dan acuh tak acuh. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain memberi perhatian mereka di depan pemuda yang tersenyum ini dan tidak berani meremehkannya bahkan sedikit. Kamu akhirnya bergegas datang. Kemungkinan hanya Xiaoli yang tidak terpengaruh. Karena itu, dia mengabaikan sedikit perubahan atmosfer yang ada dan menjadi orang pertama yang berbicara sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Zian, dan 3 orang lainnya di belakangnya. Kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah teman saya yang dapat dianggap sebagai pembantu yang saya kumpulkan kali ini. Xiaoli sedikit senang saat mendengar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Lin Yan dan yang lainnya semuanya cukup kuat. Zian yang penampilan luarnya adalah seorang gadis kecil, bahkan menyebabkan dia merasa tidak dapat melihat kekuatannya dengan pasti. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Xiaoli pada Xiaoyan dan gadis kecil yang sangat imut ini, yang tampaknya diukir dari batu giok di antara kelas doang. 5 orang ini adalah ahli yang telah saya kumpulkan dari dalam wilayah sudut hitam. Semua kekuatan mereka ada di kelas doang. Xiaoli berbicara sambil tersenyum, sambil menunjuk ke 5 sosok manusia yang tubuhnya berdiri tegak seperti tombak di lereng bukit saat mereka memancarkan aura yang tajam dan ganas. Tidak buruk, tidak buruk. Tatapan Xiaoyan menyapu 5 sosok manusia itu, kemudian dia mengangguk puas. Kekuatan 5 orang ini berada di sekitar kekuatan doang bintang 6. Mereka bisa dianggap orang kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Menurut ekspektasi Xiaoyan, sepertinya kekuatan mereka sudah cukup untuk bersaing dengan apa yang disebut 10 orang kuat dalam Jiama. Salam untuk kepala Xiao. Mereka dengan tegas mengungkapkan senyum yang agak kaku saat mereka berteriak serempak ketika melihat Xiaoyan. Orang-orang ini semuanya adalah sosok yang sangat berduri di wilayah sudut hitam. Meskipun demikian, mereka tidak berani meremehkan Xiaoyan yang telah membunuh Fan Lao dari sekte darah dan kaisar obat Han Feng. Kekuatan dihormati di dalam wilayah sudut hitam. Titik ini telah tertanam kuat di dalam tulang seseorang. Oleh karena itu, mereka mungkin bisa menganggap Xiaoli dengan acuh tak acuh, tetapi mereka harus meninggalkan kesombongan di dalam hati mereka dan dengan hati-hati menangani situasi ketika mereka berada di depan Xiaoyan. Hahaha, Xiaoyan akan mengingat bantuan semua orang kali ini dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan begitu berhasil. Xiaoyan tersenyum, kemudian menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Dalam hatinya, dia dengan jelas memahami bahwa wajar jika orang-orang ini menginginkan hadiah yang cukup besar, karena berani mengambil risiko menyinggung musuh seperti sekte Mystic Cloud untuk membantu Xiaoyan. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata terima kasih tidak dapat membalas bantuan mereka. Seperti yang diharapkan, kegembiraan segera melonjak di wajah pasangan elit doang yang telah mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Mereka telah mengambil risiko besar karena status Xiaoyan sebagai alkemis tingkat 6. Jika mereka bisa membiarkan Xiaoyan berhutang budi kepada mereka, keuntungan mereka secara alami akan menjadi berlipat ganda di masa depan. Selama kepala Xiao memberi perintah,
Kami akan membunuh sekte Mystic Cloud sampai darah membentuk sungai. Tidak peduli seberapa kuat sekte menyebalkan itu. Selain bersemangat, kata-kata haus darah yang unik untuk wilayah sudut hitam dipancarkan dari mulut beberapa ahli doang. Shoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menekan telapak tangannya di udara kosong dan menenangkan mereka. Setelah itu, dia segera menoleh untuk melihat Old Linggu dan dua lainnya. Sesaat kemudian, pandangannya beralih ke para ahli dari 3 faksi di puncak pohon. Detak jantung Old Linggu dan dua lainnya meningkat sedikit saat mereka melihat tatapan Shoyan yang mengarah ke atas. Mereka bisa berbicara dengan sembarangan saat berbicara menghadapi Xiaoli. Namun, di hadapan Shoyan, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit dilukiskan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Kepala Xiao, perjalanan ke Jama kali ini bisa dikatakan sangat lama. Hanya perjalanan ke sana dan kembali akan membutuhkan waktu beberapa bulan. Anda juga harus menyadari situasi di dalam wilayah sudut hitam. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui sedang menatap properti kami. Jika kami tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di dalam faksi kami, kemungkinan kami tidak akan memiliki apa-apa lagi setelah kembali. Old Linggu tampaknya merasakan kerutan di dahi Shoyan saat dia mengeluarkan batu kering dan buru-buru berbicara. Sementara dia berbicara, dia juga diam-diam melirik ke arah Ratu Medusa yang berdiri tidak jauh di belakang Shoyan. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tidak menemukan gerakan yang tidak biasa di sisi lain. Shoyan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata, "Kalian bertiga telah memenuhi kesepakatan kita saat itu dengan melakukan perjalanan secara pribadi. Shoyan secara alami tidak akan menyalahkan kalian untuk apapun." Old Linggu dan dua lainnya diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini dari Shoyan. Mereka khawatir situasi sulit seperti apa yang akan mereka hadapi ketika Shoyan menuntut agar mereka mengirim lebih banyak orang. Namun, hati mereka bertiga sekali lagi diangkat pada kalimat berikut Shoyan. "Kalian bertiga harus tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Karena itu, masalah ini sangat penting bagiku. Dan saya berharap kalian bertiga tidak akan mengambil sikap secara acak dan membuat masalah saat Anda bertarung dengan sekte Mystic Cloud. Kalau tidak..." Shoyan tersenyum tipis tapi kilatan tajam dan keras melintas di matanya yang hitam pekat. Suaranya yang tenang juga menambah rasa dingin. Meskipun semuanya sedang disiapkan, Shoyan dengan jelas memahami Old Linggu dan rekan-rekan lainnya. Jika dia tidak tegas dan mengancam mereka, kemungkinan mereka akan benar-benar memainkan beberapa trik di belakang. Itu seperti yang dia katakan, perjalanan kembali ke Jama benar-benar terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun yang menyebabkan dia kehilangan segalanya. Shoyan secara alami tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun yang akan campur tangan menggagalkan rencananya. Saat ini, dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Old Linggu, Sume, dan Tiewu juga memahami peringatan keras dalam suara Shoyan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Yinggu tua tertawa dan dia membuka mulutnya untuk berbicara. "Yakinlah bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di perahu yang sama. Kami pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti melubangi perahu dan tenggelam bersama. Semoga saja seperti itu. Setelah masalah berhasil, Shoyan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Shoyan saat dia perlahan berbicara setelah mendengar ini. Mereka bertiga tersenyum ketika mereka melihat wajah Shoyan berubah. Namun, mereka diam-diam mendecakkan lidah mereka di dalam hati. Shoyan hanya menoleh setelah mengguncang ketiga orang itu. Tatapannya menatap Xiaoli. Kedua hati mereka berbagi pemikiran yang sama saat mereka tersenyum satu sama lain. Rute ke Jama kali ini sangat jauh. Tidak mungkin bahkan seorang ahli doang menggunakan sayap doginya untuk bergegas dan menempuh jarak seperti itu. Selain itu, ada cukup banyak orang di kelas Dowling yang ada. Xiaoli akhirnya membuka mulutnya dan berbicara setelah Shoyan benar-benar menstabilkan situasi.
Shoyan mengangguk sedikit. Saat itu, dia juga menghabiskan banyak waktu ketika dia pergi dari Jiyama ke wilayah Sudut Hitam. Dia secara alami mengerti seberapa jauh perjalanan antara keduanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia perlu beristirahat beberapa kali untuk menyelesaikannya. Jika perjalanan di tanah menuju Jiyama, kemungkinan kita akan tiba dalam waktu setengah tahun. Shouli tertawa. Dia segera meniup peluit tajam dengan mulutnya. Ketika peluit dibunyikan, gelombang raungan binatang yang rendah dan dalam segera terdengar. Setelah itu, ribuan burung terbang dari hutan. Saat 10 binatang ajaib yang tampak ganas menyepakkan sayap mereka yang besar, itu membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik ke puncak gunung dan mengeluarkan raungan rendah ke arah Shouli. 10 binatang ajaib ini semuanya berada di peringkat 4 binatang ajaib. Mereka tidak hanya ganas, tetapi mereka juga berspesialisasi dalam terbang jarak jauh. Namun, hal-hal ini terlalu sulit untuk dijinakkan. Aku telah menghabiskan harga yang lumayan mahal untuk menukarnya. Shouli tersenyum dan berbicara saat dia menunjuk ke 10 binatang ajaib yang berukuran besar, yang tampaknya seperti harimau dan elang. Binatang ajaib peringkat 4 ya. Shoyan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Bukankah itu berarti bahwa 10 binatang ajaib ini setara dengan 10 Doulings yang kuat? Semua hal yang kami butuhkan selama ini telah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju Jiyama kapan saja. Shouli tersenyum. Tatapannya samar-samar mengungkapkan beberapa panas dan kecemasan liar. Panas yang tidak biasa juga melonjak di matanya yang hitam pekat. Saat suaranya tiba-tiba menjadi keras. Apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera naik ke binatang ajaib yang ada. Kami akan bergegas ke Jiyama mulai hari ini. Kata-kata Shoyan baru saja terdengar ketika lebih dari 100 sosok hitam yang berdiri seperti tiang kayu di lereng gunung mulai bergegas maju. Mereka segera mendarat di atas binatang ajaib yang tergantung di udara. Para ahli dari sekte langit gelap dan 2 faksi lainnya juga bergegas ke binatang terbang yang berlama-lama di udara. Shouli menunggu semua orang untuk mengambil posisi sebelum mulutnya sekali lagi mengeluarkan peluit tajam. Segera, 10 binatang ajaib berdiri dengan raungan rendah. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka saat mereka perlahan naik ke langit. Angin liar mulai terbentuk di langit. Shoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 binatang ajaib di atas. Dan perasaan panas mendidih tiba-tiba melonjak di dadanya. Dengan teriakan pelan, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan segera bergegas menuju kepala besar binatang ajaib itu dengan cara seperti kilat. Ratu Medusa, Shouli dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakangnya. Ayahnya berkibar. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan tanah yang semakin kecil sebelum perlahan mengangkatnya sekali lagi. Matanya menatap ke langit utara. Sudut mulutnya perlahan ditarik menjadi senyuman hitam dan dingin. Kekaisaran Jiyama, sekte Mystic Cloud, Shoyan telah kembali. Setelah itu, scene berganti Kekaisaran Jiyama. Ada 3 sosok manusia duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Jiyama. Suasana di sana agak berat. Yafei, apakah terjadi sesuatu yang membuatmu memanggil kami semua di sini? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat sedikit menyeringitkan alisnya dan menatap wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin sebelum berbicara. Itu benar. Yafei, kami secara tidak sengaja menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain. Tatapannya juga melihat wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. Kakak Shiolding, panggil saja aku Yafei. Panggilan Anda ini tampaknya terlalu aneh. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah dan mata seperti batu giok. Wajah yang akrab itu tentu saja Yafei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Shoyan. Mendengar cara dia memanggil pria itu, dia secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Shoyan, Shiolding. Alasan utama bagiku untuk segera memanggil Hai Tua dan Shiolding kemari adalah karena aku telah menerima kabar buruk. Jari halus Yafei ditekan dengan lembut di atas meja saat dia sedikit menyeringitkan alisnya dan berkata, menurut informasi,
Sekte Mystic Lord saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Sekte Mystic Lord memiliki aktivitas ketika menyerang klan Xiao. Hal yang sama kali ini, saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Yafei juga dengan lembut mengarah ke Xiaoding yang duduk di kursi roda. Namun, Xiaoding tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Ada pergerakan dari Sekte Mystic Lord lagi? Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Untuk sementara, saya tidak menyadari motif mereka. Apalagi, aktivitas mereka saat ini sangat tertutup. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Sekte Mystic Lord, sepertinya saya akan kesulitan merasakannya. Yafei menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka bisa menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer? Hai Bodong mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya tebakan. Semua aktivitas Sekte Mystic Lord tahun-tahun ini tidak seperti apa yang mereka lakukan di masa lalu. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yunsan benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena takut memprovokasi ahli semacam itu. Yafei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar di Yama dengan pengaruh yang sangat besar. Sama sekali tidak seperti klan Xiao kita saat itu. Jika Sekte Mystic Lord ingin bertindak melawan Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk diam dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Sekte Mystic Lord. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Seperti yang kalian semua katakan, Sekte Mystic Lord adalah sekte yang terkuat di Yama. Sekarang, dengan tambahan seorang ahli seperti Yunsan, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiaoding yang duduk di kursi roda menjalankan 10 jarinya di depannya dan perlahan berbicara. Kata-kata ini memiliki logika. Bagaimanapun, kita harus selalu berhati-hati. Xiaoding, kamu harus membuat anggota klanmu untuk tidak keluar dalam periode waktu ini. Klan primer juga harus waspada. Jika Sekte Mystic Lord benar-benar membuat aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula untuk beberapa saat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoding mengangguk sedikit. Dia melihat kerutan di wajah lama Hai Bodong dan mendesah pelan. Hai tua, aku benar-benar minta maaf. Ini semua karena klan Xiao kami, sehingga melibatkan klan primer Anda. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiaoding. Dia berbicara dengan senyum tipis. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda bisa memperlakukannya seperti saya yang dulu menggunakan hidup lama saya dan klan primer sebagai taruhannya. Apakah Hai Tua berharap bahwa saudara ketigaku akan datang dan mengalahkan Sekte Mystic Lord? Jika itu masalahnya, itu memang taruhan yang sangat berani. Xiaoding tertawa pelan saat menjawab. Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan? Hai Bodong menyeringai dan membalas pertanyaan itu. Dia pun tersenyum kepada Xiaoding. Xiaoding mengusap hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, saya yakin begitu. Saya bahkan dapat merasakan bahwa hari itu mungkin tidak lama lagi. Senyum juga muncul di bibir Yafei saat dia melihat 2 sosok yang tersenyum itu. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam pekat perlahan muncul di kepalanya. Anak kecil, saya juga percaya bahwa Anda akan kembali ke Yama sebagai orang yang kuat. Setelah itu, scene berganti di aula terpencil di belakang gunung Sekte Mystic Lord. Aula kosong itu benar-benar sunyi. Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok yang berada di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan menutup matanya dengan rapat. Suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera,
Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, menyebabkan wanita itu seperti peri di langit, yang dipenuhi dengan kemuliaan dan perasaan halus yang sulit untuk dijelaskan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya terhenti di suatu tempat tidak jauh dari wanita berbaju putih itu. Dia berbicara dengan senyum tipis. "Yun-er, apakah kamu masih memarahi guru?" Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ketika dia mendengar suara tua itu, wanita itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan. Itu menampilkan wajah yang mulia, halus dan cantik, menyebabkan seseorang merasa terpesona. Wajah yang akrab ini secara mengejutkan ala pemimpin dari sekte Mystic Cloud saat itu, Yun-Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya seiring waktu. "Guru, mengapa Anda datang ke aula terlarang ini?" Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya. Suara itu mengandung ejekan diri yang samar. "Yun-er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Anda telah lupa bagaimana guru telah menghukum Anda karena klan Xiao yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Anda." Orang tua itu menghela nafas saat dia berbicara dengan sikap yang sedikit kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. Yun-Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hatiku. Wajah cantik Yun-Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, "Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao dengan cara ini? Dengan melakukan ini, Anda dan klan Xiao tidak akan beristirahat sampai yang lain mati." Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki bakat. Bisakah dia benar-benar membuat saya takut? Wajah lelaki tua itu langsung menjadi jelek ketika dia mendengar Yun-Yun menyebut orang ini sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin. Orang itu diusir dari Jiama 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar tentang orang itu dari beberapa tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Yun-Yun menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yun-san dan berhenti berbicara. "Baiklah, saya di sini bukan untuk mendiskusikan orang itu dengan Anda. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya." Yun-san mengamati suasana dengan sedikit frustasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. "Aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hai Bodong itu telah menghalangi sekte Mystic Cloud saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao dilenyapkan sepenuhnya dari Jiama." "Kamu ingin melawan klan primer?" Yun-Yun langsung kaget mendengarnya. Ada beberapa kemarahan yang tidak disengaja di dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar di dalam Jiama. Jika sekte Mystic Cloud bertindak melawan mereka, sekte Mystic Cloud pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak faksi. Apakah guru ingin menempatkan sekte Mystic Cloud dalam posisi yang menentang semua orang di Jiama? Mereka hanyalah badut yang menari. Penghinaan melintas di wajah Yun-san saat dia dengan dingin tertawa. "Jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka saya akan menghancurkan mereka semua. Jiama sudah terlalu lama damai. Tidak buruk bagi kita, sekte Mystic Cloud, untuk mencucinya dengan baik." Yun-Yun kaget saat melihat Yun-san yang karakternya telah berubah drastis dari sebelumnya. Guru yang paling dia hormati saat itu benar-benar berubah menjadi seperti ini. "Guru, jika Anda tidak segera bertobat pada Yang Kuasa, sekte Mystic Cloud cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda." Yun-Yun mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. "Yun-Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara padaku dengan cara ini.
Ekspresi Yunsan menjadi dingin saat dia menegur Yun Yun. Dia segera mengayunkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari aula. Sekte Mystic Cloud tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan membawanya ke ketinggian yang tidak pernah ada sebelumnya. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Mystic Cloud. Yunsan berhenti tepat ketika dia akan keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, "Selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan berharap bahwa dia akan kembali ke Yama. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Selain itu, Sekte Mystic Cloud akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu menjadi pemimpin sekte dari Sekte Mystic Cloud. Berarti kamu dan dia mustahil untuk bersama." Yunsan melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar dan tebal itu menutup rapat dengan keras. Yun Yun mengepalkan tinju dengan erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, rasa sakit dan kesedihan muncul di wajahnya yang cantik. Film pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.